ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu di mana materinya itu konsep-konsep dasar teori konstruktif. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih konstruktivisme itu berasal dari kata kons atau struktif dan isme. Di mana konstruktif itu berarti bersifat membina atau memperbaiki dan membangun. Sedangkan kalau isme itu kamus bahasa Indonesianya itu paham atau aliran. Nah, jadi konstruktivisme ini merupakan salah satu aliran yang berasal dari teori belajar kognitif yang dimana bertujuan untuk sebagai penggunaan pendekatan konstruktivisme ini dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Nah, teori konstruktif ini dalam karir itu sangat penting. Nah, lebih dikenal tuh sebagai konstruktivisme dalam pengembangan karir. Nah, itu berfokus pada cara individu dapat membentuk makna dan struktur dari pengalaman hidup mereka dalam konteks pekerjaan atau karir. Berapa konsep utama dalam teori konstruktivisme dalam karir? Yang pertama itu ada narasi karir. Nah, itu dimana individu dianggap sebagai narator dalam karir mereka sendiri, yaitu membentuk dan menceritakan kisah karir mereka berdasarkan pengalaman, nilai, dan aspirasi pribadi. Jadi narasi ini dapat membantu mereka memahami perjalanan karir mereka. Nah, lanjut ada identitas karir. Di mana identitas karir ini seseorang tuh dapat melalui interaksi lingkungan sosial dan budaya. Nah, mereka sendiri. Jadi itu mereka mencakup bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam peran profesional. Nah, tentu banyak orang di mana dia tuh dapat diakui kalau dia itu dalam konsep itu dapat di mana dia lebih personal gitu. Individu ini dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bentuk karir mereka sendiri. Nah, lanjut. Ada fleksibilitas dan adaptasi, di mana di dalam dunia kerja itu yang selalu berubah fleksibilitasnya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi itu sangat penting, dan maksudnya itu dia dapat memanfaatkan peluang yang muncul untuk berkembang gitu, mengembangkan karir mereka sendiri. Lanjut ada konteks sosial dan budaya, di mana pengaruh lingkungan dan budaya ini sangat penting karena dapat membentuk karir mereka. Jadi termasuk kayak norma-norma sosial atau harapan keluarga dan faktor ekonomi lainnya. Lalu ada teori konstruktif ini dalam membentuk konselor ini dan profesional karir itu untuk mendukung individu dalam memahami dan membentuk perjalanan karir mereka secara aktif dan kreatif. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teori belajar konstruktivisme yang lahir pada gagasan Piaget dan Vygotsky. Jadi di mana terdapat pengalaman teori belajar yang dikaji dan dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama itu ada teori belajar konstruktivisme menurut Piaget. Jadi Piaget ini dikenal sebagai konstruktivisme yang pertama, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme. Jadi teori belajar itu seperti kognitif Piaget ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun dalam pemikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimiliki. Nah, lanjut, apa sih itu skemata? Skemata itu sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Jadi sejak kecil itu dia sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skemata. Nah, jadi skema itu di mana terbentuk karena pengalaman. Misalnya anak tuh dia senang bermain dengan kucing dan kelinci, terus berkat keseringan ia dapat tuh menangkap perbedaan keduanya. Kayak dia suka main kelinci sama kucing gitu kan. Terus dia tuh kayak sama-sama warnanya tuh sama putih. Nah, tapi dari kecil tuh dia dapat tuh membedakan kalau ini hewan apa, ini hewan apa gitu. Asimilasi ini adalah proses kognitif yang dimana seseorang itu Baiklah, saya Radinda Putri Ayusna dengan NIM 019 ingin melanjutkan materi yang ketiga tentang kekuatan dan kelemahan teori konstruktif. Yang pertama itu kelemahannya. Yang pertama, kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik. Guru seringkali merasa kesulitan dalam memberikan peserta didik contoh-contoh yang konkret dan realistik ketika dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Terkadang ada beberapa guru yang tidak mau berubah dalam menggunakan model pengajarannya kepada peserta didik.
Hal ini dikarenakan guru merasa nyaman dengan cara pengajaran yang lama yang sudah biasa digunakannya, yaitu dengan metode ceramah. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Pada dasarnya, proses pembelajaran berdasarkan konstruktivisme ingin membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Hal ini terkadang justru menjadi kendala dengan kemampuan kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Fasilitas yang masih terbatas dalam menyediakan fasilitas yang digunakan dalam mendukung pembelajaran, seperti belum tersediakan alat-alat laboratorium atau komputer yang cukup memadai untuk jumlah peserta didik yang besar. Dan yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Di luar sana masih banyak guru-guru yang mengajar di luar bidang studi yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini membuat guru jadi terlalu banyak mempelajari bidang studi yang ada dalam kurikulum pengajaran. Adapun beberapa kelebihan yang mungkin timbul dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dari satu arah saja, melainkan berbagai aspek yang harus dipenuhi. Yang kedua, proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan dapat menjadi proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, dari pandangan konstruktivisme, seorang guru lebih berperan ke arah membantu siswa untuk menemukan pengetahuan baru dan membentuk pengetahuan berdasarkan dari apa yang siswa dapatkan sendiri. Dan yang keempat, dalam pandangan ini, kegiatan siswa lebih mengutamakan proses konstruktif pengetahuannya sendiri. Yang kelima, dari pandangan ini juga ditemukan bahwa lingkungan belajar akan sangat mendukung munculnya berbagai pandangan. Selanjutnya, penerapan dalam pelayanan konseling di sekolah dan luar sekolah dalam bentuk program. Yang pertama itu penerapan teori konstruktif dalam pelayanan konseling di sekolah dalam bentuk program. Yang pertama, program pengembangan diri berbasis konstruktif, yaitu program ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam pemahaman diri dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Programnya seperti diskusi kelompok, membahas tentang nilai-nilai pribadi, kekuatan dan kelemahan, serta tujuan hidup. Yang kedua itu program konseling kelompok tematik. Program ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengatasi masalah umum yang dihadapi. Yang ketiga, kolaborasi terbuka. Diskusi terbuka untuk mendorong dialog dua arah antara konselor dan siswa untuk memahami masalah dan mencari solusi bersama. Yang keempat, workshop pengembangan keterampilan hidup. Workshop manajemen yaitu mengadakan workshop yang mengajarkan teknik manajemen kepada siswa seperti meditasi, pernapasan dalam, dan latihan relaksi. Nah, yang selanjutnya itu program mentorship dan bimbingan. Bimbingan karir yaitu memberikan bimbingan karir yang membantu siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka saat merencanakan jalur karir yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan mereka. Dan yang kedua itu penerapan teori konstruktif dalam pelayanan konseling di luar sekolah dalam bentuk program. Yang pertama, seperti program pelatihan dan pengembangan karir. Workshop pengembangan karir dengan menyelenggarakan workshop yang membahas topik seperti eksplorasi karir, perencanaan karir, pengembangan keterampilan, dan pencarian kerja. Yang kedua, program mentoring dan bimbingan. Sistem mentoring karir yaitu menghubungkan peserta dengan mentor dari bidang mereka sendiri. Mentor dapat memberikan wawasan, dukungan, dan bimbingan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dan yang ketiga, program magang dan praktek kerja. Magang berbasis pengalaman yaitu mengatur program magang di mana peserta dapat memperoleh pengalaman kerjanya dalam bidang yang mereka minati. Selama magang, peserta harus diberi tugas yang menantang dan relevan untuk memaksimalkan pembelajaran mereka. Yang keempat, program pembelajaran mandiri. Platform e-learning yang menyediakan akses platform e-learning yang menawarkan kursus online tentang berbagai topik karir dan pengembangan pribadi. Peserta dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Dan yang selanjutnya itu program pengembangan pribadi dan soft skill. Pelatihan soft skill dengan menawarkan pelatihan untuk mengembangkan soft skill
yang penting dalam dunia kerja seperti kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, dan kecerdasan emosional. Dalam program-program ini, teori konstruktif dapat diterapkan secara efektif dalam pelayanan bimbingan dan konseling karir di luar sekolah maupun di dalam sekolah, membantu individu membangun pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan karir mereka secara mandiri dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya.